Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ketiga kalinya video ini, saya akan membahas mengenai aldehid dan keton. Jadi, sebelum kita mulai praktikum, kita harus tahu apa dulu aldehid. Jadi, aldehid merupakan senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai. Seperti pada gambarnya itu R C sama dengan bereaksi menjadi O, kemudian OH. Kemudian keton. Keton merupakan sebuah gugus fungsi karbon yang berhubungan dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil seperti itu. Nah, sebelum kita praktikum, kita harus siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang pertama itu tabung reaksi, kedua pipet tetes, dan gelas kimia, penjepit kayu atau penjepit tabung reaksi, kemudian bahan, larutan aseton, larutan formaldehyde, kemudian aqueous atau air, larutan KMNO4, larutan AgNO3, kemudian larutan Velling. Kemudian kita berlangsung kepada langkah kerja, yaitu uji kelarutan. Nah, dalam praktikum kita harus teliti, benar-benar teliti ya. Kemudian penambahan aqueous. Lalu uji larutan KMNO4. Pertama, dimasukkan larutan formaldehyde. Dalam praktikum harus berhati-hati untuk mengisi larutan yang berbahaya. Kemudian dimasukkan larutan aseton. Lalu penambahan KMNO4 dan uji dengan reaksi Tollens. Jadi diuji dengan pelarut Tollens, kemudian penambahan larutan KOH. Nah, nanti di sini kita lihat akan terjadi reaksinya. Kemudian dimasukkan larutan formaldehyde. Dimasukkan larutan aseton. Lalu dipanaskan. Dipanaskan sampai suhu 100 Celcius. 100 derajat Celcius ya. Lalu dikocok. Kemudian panaskan larutan. Uji reaksi Velling. Nah, kemudian dimasukkan larutan Velling. Penambahan larutan Velling. Penambahan larutan formaldehyde. Penambahan larutan aseton. Ketika sudah ditambahkan, dipanaskan. Dipanaskan larutan tersebut, lalu dikocok. Kemudian panaskan larutan. Jadi kita lihat reaksi yang terjadi, aldehid dan keton. Kemudian penambahan aqueous.
Kemudian uji bereaksi KMNO4, aldehid dan keton. Kemudian ditambahkan KMNO4, lihat reaksi yang terjadi, perubahan warna. Jadi aldehid bereaksi dengan KMNO4 berbentuk senyawa MnO2 dan terjadi perubahan warna. Sedangkan pada senyawa keton tidak bereaksi, karena keton merupakan senyawa yang tidak bisa dioksidasi. Kemudian uji bereaksi Tollens. Ditambahkan ageno 3, kemudian ditambahkan KOH, dan lihat terjadi perubahannya. Kemudian ditambahkan aldehid dan keton. Nah, lihat terjadi, aldehid akan bereaksi dengan ageno 3 dan membentuk senyawa Ag. Sedangkan pada keton, sama seperti KMNO4, keton tidak bisa dioksidasi. Uji Fehling. Nah, kita uji Fehling di sini, Fehling A kita tambahkan. Kemudian tambahkan Fehling B. Kemudian tambahkan aldehid dan keton. Lihat reaksi perubahan warnanya. Agak perbedaannya warnanya. Kemudian aldehid mudah dioksidasi dengan Fehling, sedangkan keton tidak bisa dioksidasi. Hasil percobaannya, coba kita lihat hasil percobaannya. Itulah hasil percobaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum kimia organik. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian kesimpulan ini adalah larutan aldehid dan keton dapat dibedakan dengan cara mereaksikan dengan reaksi tertentu seperti pada percobaan ini, yaitu KMNO4, Tollens, dan Fehling, sehingga hasil dari percobaan tersebut bahwa aldehid terjadi perubahan saat direaksikan dengan reaksi tersebut, dengan keton tidak terjadi perubahan warna. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Agar mendukung tugas saya, mohon like dan komen ya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana reaksinya? Kalian bisa lihat di buku petunjuk praktikum ya, sambil disimak. Tujuan praktikum